Gadis jenius berusia 7 tahun, dia berani berbicara dan menunjuk hidung kepala sekolah. Hari ini adalah hari pertama sekolah, tapi mengajak guru mengajari yang muda. Jadi guru mengujinya 9 tambah 8 berapa? 17. Kalau 15 tambah 17? 32. Guru masih tidak percaya. 57 tambah 135? 192. Kamu ini lagi main sama aku. 57 kali 135? Akhirnya anak kecil itu kesusahan. Guru baru mengajar dengan tenang. Tapi gak lama sudah mengatakan jawaban. Jawabannya guru juga tidak tahu. Begitu menghitung dan benar, dia juga mengatakan akar kuadratnya. Ini keterlaluan. Jenius ini bernama Mary. Tinggal dengan paman yang ingin menjadi Kapten Amerika. Di rumah ada kucing mata satu. Hari ini ujian, guru memberi kertas ujian, mengatakan harus menulis nama. Malah dia sudah kumpul kertas ujian, tapi guru sengaja buat lebih untuknya. Bahkan soal mata yang sulit, dia tetap jawab dengan cepat. Tidak perlu pakai kertas hitung. Ini membuat orang penasaran. Guru mencari nama pamannya. Ternyata Ibu Mary adalah ahli matematika kelas atas, tapi mati di usia muda. Melalui komunikasi baru tahu ibu mereka adalah jenius. Keluarga demi menyerah dengan akademik, jadi menaruh harapan di anak perempuannya. Tapi putrinya pacaran diam-diam hamil ditinggalkan pacarnya. Ibu langsung menyerah dengannya. Anak ditinggalkan dengan adiknya lalu bunuh diri. Dan Mary bukan hanya jenius, dia juga pendendam. Melihat anak yang lebih tua membuli murid, diam dan maju ke depan, membuat hidungnya berdarah. Paman datang ke sekolah, pertama kali memastikan keadaan Mary. Setelah kepala sekolah mengetahui dia jenius, ingin memindahkannya ke sekolah jenius. Dan ada beasiswa. Paman tidak setuju. Dia hanya ingin Mary hidup seperti orang biasa. Paling tidak butuh adalah memperkuat perbedaannya. Hanya akan sekolah di sini, kecuali dikeluarkan. Pengertian Mary jauh dari pemikiran. Dia tidak membuat alasan, dan inisiatif mengakui memukul orang itu salah. Dua orang itu walaupun keluarga, kadang seperti teman. Hidup sederhana tapi tidak bosan. Tapi hari ini pulang sekolah, di depan pintu ada satu wanita. Nenek membelikannya banyak hadiah untuknya, dan komputer terbaru. Tujuannya hanya satu, bawa pulang Mary. Dirawat seperti ibunya. Paman langsung menolak. Selama 7 tahun tidak pernah melihat Mary. Dan ibu Mary bunuh diri ada alasan. One of the greatest mathematicians of all time, but she didn't because she couldn't finish. She was weak. Mary yang 7 tahun suka belajar, membuat soal matematika yang sulit, tapi paman menyuruhnya bermain. Mary sepertinya tidak tertarik. Masuk ke dalam soal kalkulus, aljabar. Paman melihatnya dia diam, langsung menggendongnya. Karena ibu Mary juga jenius, terakhir bunuh diri karena depresi. Dia tidak ingin Mary mengikuti jejak itu. Tak disangka, nenek Mary menggugat paman Mary. Bahkan hakim menyuruhnya berpikir dan damai. Dan nenek cuma ada satu tujuan, yaitu dapat hak asuh, lalu menciptakan jenius. Dua pihak pengacara berpendapat, pembelaan pertama selesai. Paman minum bir di hotel, malah bertemu guru Mary. Dua orang mabuk itu menjadi teman yang sangat baik. Ini malah dilihat Mary. Guru merasa malu, pergi tak berdaya. Paman juga marah pada Mary. You just embarrassed me. We have these rules. Mary merasa bersalah, nangis di dalam kamar. Lalu paman juga minta maaf. Cara komunikasi ini bagus. Karena nenek sudah dapat hak asuh, jadi membawa Mary pergi. Di rumah terus memperlihatkan foto ibunya. Di hari kedua membawanya ke sekolah jenius. Satu dosen memberinya satu soal, tapi dia tidak berkata sengaja salah tulis. Walaupun begini, Mary juga sadar dan bisa perbaiki. Lalu di papan besar ini menghitung. Akhirnya ketemu jawaban yang benar.
Dawson merasa luar biasa. Pembelaan kedua, nenek menggunakan alat menemukan ayah kandung Mary, menyuruh dia untuk memberi hak asuh. Untung pengacara paman menemukan kelemahannya. Ayah yang tidak mencari anaknya selama 7 tahun, atas apa dipanggil ayah? Hakim tidak membuat keputusan terakhir, tapi Mary juga tahu kehadiran ayahnya. Dia sembunyi di kamar menangis terseduh-seduh. Jelas-jelas satu kota dengannya, bahkan tidak usah menanyakan jalan, kenapa tidak mencarinya? Memangnya berbeda dengan yang lain? Paman tidak segera membujuknya, tapi membawanya ke rumah sakit. Tidak berkata kenapa, tunggu dari siang sampai malam. Tidak tahu berapa lama, akhirnya muncul satu pria, ternyata di dalam lagi melahirkan. Paman menggunakan cara ini membuatnya tahu dirinya datang ke dunia ini, sama membuat banyak orang terharu. Walaupun tidak ada ayah, tapi ada dia. Mary berjalan ke kerumunan, dia juga membuka hatinya. Pengadilan buka lagi. Pengacara menggunakan bunuh diri ibunya, menunjukkan nenek bukan ibu yang baik. Tidak usah berdiskusi tentang hak asuh, tapi posisinya dia memiliki kondisi keuangan yang baik. Sumber pendidikan baik bisa diajarkan. Tidak boleh karena egois dan mengubur bakat Mary. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk berkontribusi. Dawson ini sangat jahat. Sengaja salah buat soal menyulitkan anak 7 tahun. Tapi tak diduga, Mary ahli matematika, bisa perbaiki dan hitung jawaban benar. Ini juga memberi paman yang merawatnya pusing. Nenek yang tidak pernah ketemu muncul. Menyewa pengacara hebat rebut hak asuh dengan paman. Tapi pengacara paman tahu, hakim pasti memilih nenek yang kondisinya lebih bagus. Karena begitu masa depan Mary terjamin. Kalau begitu, kirim Mary ke keluarga angkat dulu. Tunggu Mary dewasa baru buat pilihan. Paman sangat sedih dan tak berdaya. Persyaratan di sini memang bagus. Orangnya juga lumayan, bahkan ada piano kesukaan Mary. Masalah terpecahkan. Tapi ibu dan anak itu tidak damai. Mary menangis. Dia hanya ingin bersama paman. Temperamental, menangis patah hati. Paman tidak berdaya hanya bisa pergi. Sendiri duduk di mobil menangis. Di rumah tidak ada lagi sosok Mary. Sampai hari ini dia dapat info kucing mata satu Mary diantar ke rumah sakit, siap melakukan eutanasia. Detik-detik terakhir dia menyelamatkan kucing itu, sekalian membawa 2 yang lain. Dia jelas-jelas memastikan dengan keluarga angkat boleh pelihara. Satu-satunya yang alergi hanyalah nenek Mary. Setelah datang ke rumah keluarga angkat, ternyata nenek melakukan trik. Sudah mulai menemukan orang untuk mendidik Mary. Paman kehilangan makalah di meja, tapi Mary mengusir pamannya. Ini tidak bisa salahkan dia, pernah menerima pengkhianatan paman. Hati pasti merasa kecewa dan sedih, tapi dia tetap pilih maafkan pamannya. Dan makalah itu adalah soal matematika sulit yang lagi diselesaikan ibunya sebelum mati. Hanya saja tidak terbit. Dia sebelum mati pernah berkata, harus tunggu ibu meninggal baru terbit. Ini betapa membencinya baru balas dendam seperti ini. Masalah sampai di sini, paman baru keluarkan untuk barter dengan Mary. Nenek setelah tahu kebenaran malah sangat cuek. Ternyata dia tetap memilih makalah. Tepat ketika menelepon penerbit, sadar setiap halaman ada air mata. Dia frustasi dalam sekejap. Walaupun begini, dia mengendalikan emosi tetap terbitkan makalah. Akhirnya Mary tidak tinggal di sekolah sebelumnya, tapi pakai kemampuannya ikut kelas akademik dengan orang dewasa. Pulang sekolah bermain dengan anak seumuran. Film ini membuatku terharu adalah cara didik pamannya. Mendidik kemandirian Mary. Banyak orang lebih memilih kehilangan masa kecil, juga tidak mau masa depan yang gagal. Bebas dan bahagia yang murni hanya mengejar hasil. Terlalu menekan orang itu menyakiti orang. Kombinasi keduanya barulah cara didik yang baik.